Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 37 ayat 22, dikatakan demikian. Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, bersyukur karena diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah mempunyai niat tetapi urung melaksanakannya? Ruben, salah satu dari saudara Yusuf, pernah berada dalam situasi itu. Suatu ketika Yusuf disuruh oleh ayahnya untuk pergi melihat keadaan saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan domba. Yusuf patuh dan pergi melaksanakan perintah ayahnya. Namun dari kejauhan, saudara-saudaranya sudah melihat Yusuf datang dan menyimpan niat jahat. Mereka bermufakat ingin membunuh dia. Di sisi lain, Ruben sadar bahwa itu adalah kejahatan. Dia mengusulkan agar Yusuf tidak perlu dibunuh. Dia menyarankan agar Yusuf dilemparkan saja ke sumur, maksudnya supaya dia bisa membawa Yusuf kembali kepada Yakub. Tanpa diketahui yang lain, sebenarnya ia ingin melepaskan Yusuf. Akhirnya mereka setuju dan mengikuti saran Ruben, tetapi kemudian mereka sadar juga bahwa membunuh Yusuf memang tiada faedahnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjual saja Yusuf kepada orang Ismail. Ketika Yusuf dijual, Ruben tidak ada di situ. Sekembalinya didapatinya Yusuf sudah tidak ada lagi. Ia pun bersusah hati dan mengoyakkan bajunya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin bisa melihat niat baik Ruben, namun tindakan dan sikapnya kurang tegas dan tidak bijaksana. Mengingat Ruben adalah anak sulung, semestinya ia harus berani menentang saudara-saudaranya. Ruben adalah contoh orang yang ingin berbuat baik tetapi tidak tuntas dalam melaksanakannya. Mungkin banyak dari antara kita sama seperti Ruben. Kita punya niat mulia untuk berbuat baik dan benar, namun cara laku kita kerap tidak selaras dengan maksud awal itu. Alhasil, apa yang kita harapkan tentu saja tidak terwujud. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari kisah Ruben kita dapat belajar satu hal. Setiap niat yang kudus semestinya dilaksanakan dengan tegas dan cepat. Mari kita minta kepada Tuhan agar diberi hikmat sehingga keputusan dan tindakan kita sesuai dengan firman-Nya. Dan biarlah kita senantiasa memohon hikmat dan pertolongan Tuhan untuk memampukan kita bersikap arif dan bijaksana dalam menentukan tindakan kita yang tepat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas pengajaran firman-Mu hari ini, mengingatkan kami bahwa tak seorang pun yang dapat membuyarkan rencana Allah. Allah pasti
berkuasa menggenapi rencana-Mu. Bimbing kami Tuhan bahwa dalam menanti pemenuhan janji Allah dalam kehidupan ini, kami dituntut untuk bersabar, untuk menantinya. Ada kalanya dalam mengikut Tuhan, kami diizinkan mengalami masa-masa sulit, dan masa-masa sulit tersebut adalah masa persiapan yang diberikan Tuhan untuk mempersiapkan diri kami dalam apa yang telah Tuhan janjikan sebagaimana yang dialami Yusuf. Yakinkan kami Tuhan bahwa rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Tolong kami Tuhan untuk menempatkan firman-Mu sebagai yang utama dan terutama dalam hidup kami, karena Allah akan memenuhi segala janji-Mu bagi kami. Tolong kami untuk selalu bergantung kepada-Mu dan menyerahkan jiwa dan hidup kami kepada rancangan-Mu. Berkati semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Buatlah usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil. Tuhan berkuasa dan berbelas kasih menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan menopang mereka yang letih lesu dan berbeban berat, menghibur dan memulihkan mereka yang berduka dan yang mengalami berbagai kesulitan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.